tengah itu ada kalimat bahwa Abul As masih tetap dalam kekafirannya di Makkah sampai menjelang Fathu Makkah. Arti dari Fathu Makkah itu apa? Fathu Makkah itu hanya terbukanya kembali kota Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, Fathu Makkah artinya terbukanya kembali kota Makkah. Kemenangan umat Islam. Dulu umat Islam bersama Nabi dan umat Islam diusir sampai hijrah ke Madinah. Nah, kemudian dakwah dilancarkan dari Madinah. Nah, disitulah umat Islam menjadi kuat. Karena seluruh penduduk Madinah boleh dikatakan semua menyambut kedatangan Nabi, dan yang ikut hijrah Nabi yang disebut kaum muhajirin disambut oleh orang-orang Islam yang sudah masuk Islam di Madinah yang disebut kaum Ansor. Nah itu. Nah, kemudian pemerintahan Islam, di kekuatan Islam, dakwah Islam dilancarkan dari Madinah. Umat Islam kuat. Kalau ketika di Mekah dulu dianiaya, ditindas, belum ada perintah melawan. Belum ada perintah untuk membalas. Ya sudah, terus tanamkan tauhid terus. Nah, tauhidnya kuat. Maka Allah mengatakan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitum wa faruha fis sama. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu kekuatannya akarnya di bawah kuat. Ya. Kalau sudah akarnya kuat, pohonnya boleh besar. Ya, daun, dahan dan rantingnya boleh rindang. Ya, tapi kalau akarnya kuat, dihempas angin bagaimanapun tidak akan roboh. Paling nanti sempal cabangnya. Tapi begitu sempal cabangnya, trubusnya makin banyak. Ya, satu cabang satu sempal, nanti trubus seminanya, trubusnya itu makin banyak. Buahnya makin banyak. Nah itulah, maka kalimatan thayyibatin maksudnya kalimat tauhid, penanaman rasa tauhid. Maka di Mekah Umar bin Yasir sampai ada mati di Sumayyah itu wanita yang ditusuk di kemaluannya sampai tembus ke belakang mati. Bukan menjadikan mereka surut, malah banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, ada yang takut-takut, tapi tidak menjadikan surut. Tapi belum ada perintah untuk melawan. Ya, Habab bin Arad, seluruh badannya disengat dengan besi blebean yang dipanaskan, disengatkan pada tubuhnya. Nah, saudara bayangkan itu. Bilal, budaknya Umayyah bin Khalaf, ya dia tahu masuk Islam, dipukul, dianiaya oleh majikannya, dipentang di padang pasir, diikat, dadanya ditepi batu, sambil dicambuk, tidak akan dilepas sebelum kamu lepaskan ajaran Muhammad. Terus bertahan. Mus'ab bin Umair, anak seorang kaya. Kalau kamu ikuti Muhammad, tinggalkan rumah orang tua. Tidak boleh kamu ikut sini. Tapi kalau masih ikut kamu orang tua, tinggalkan ajaran Muhammad. Mus'ab bin Umair pamit, tinggalkan rumah, tinggalkan kekayaan, ikut Nabi Muhammad. Belum ada perlawanan perang. Ya. Ketika itu Habab bin Arad dengan sekujur tubuhnya bekas selomotan api, besi yang dipanaskan tadi, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sambil membuka bajunya. Ini badan saya sudah hancur begini ini. Apakah kau tidak minta pertolongan pada Allah untuk menolong? Apa kata Nabi? Sabarlah kamu. Sabar. Ya, orang-orang yang dahulu di dalam mempertahankan imannya itu, ada yang digeraji di kepalanya sampai belah menjadi dua. Ada yang disisir dengan sisir besi sampai kulit kepalanya berkelupas. Ada yang digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, dibakar kepalanya dengan nyala api. Itu orang yang dahulu. Ya, tapi kalau kamu sabar, ya, nanti Islam itu akan setelah masuk di hati umat manusia ini, orang sudah tidak akan takut lagi dengan manusia. Orang berjalan dari San'a ke Hadramaut,
sudah tidak ada yang ditakuti lagi kecuali binatang buas. Nah, kalau ada binatang buas. Dengan manusia sudah tidak rasa takut, yang ditakuti hanya Allah. Tapi melihat penganiayaan sampai Nabi sendiri diancam akan dibunuh, akhirnya perintahkan hijrah ke Madinah. Nah, setelah hijrah di Madinah, disambut seluruh penduduk Madinah kecuali orang-orang munafik. Itu pun pura-pura masuk Islam, yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul aslinya itu tidak menerima. Tapi karena seluruh penduduk Madinah boleh dikatakan menerima semua ajaran Islam itu, dia terjepit kan, akhirnya masuk Islam. Tapi dalam keadaan munafik, membuat kacau di dalam. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul yang terkenal dalam munafik. Nah dari situlah setelah Islam kuat di Madinah, mulai dakwah, lancarkan. Sudah ada perintah perang, siapa yang menghalangi dakwah ini, pedangku yang akan menghadapimu. Nah itu mulai perintah perang setelah di Madinah. Nah, tapi sudah mempunyai tauhid yang kuat. Waktu di Mekah tadi, dianiaya, disiksa, dan sebagainya tidak ada perintah balas, tapi tauhidnya ditanamkan. Allah akan menolong kamu. Dan kalau kamu dalam jalan Allah sampai mati, surga sudah disiapkan oleh Allah untuk. Nah, maka tauhidnya yang kuat. Itu penting. Maka di sini ya, di dalam dakwah ini tidak ada jalan mulus. Apalagi yang kita hadapi sekarang ini kalau dibanding zaman Rasulullah, zaman sahabat-sahabat Nabi belum seberapanya. Ya. Belum seberanya. Paling kita cuma ya seperti itulah yang sudah-sudah itu kita alami. Dirasani tanggane ngono wis. Wah, ra manusia mati sing mendem sapa? Ngono udah takut. Wong mati kok ndak mikir dipendem barang itu. Kalau kamu masih bisa mikir dipendem kuwi jenenge kowe urung mati. Ya ta? Kalau udah mati itu enggak usah mikir saya dipendem apa dibuang atau enggak, terserah kamu yang hidup. Kalau saya mati, hak saya dikubur, ternyata tidak dikubur. Itu yang dosa siapa? Yang hidup, yang mati udah enggak urusan. Mati tugasnya mau ngelakoni mati itu saja sudah. Ya ta? Kalau sudah mati mau dibuang, apa mau dikubur, atau mau dimasukkan ke laut, atau terserah saja. Itu sudah bukan urusan yang mati, urusan yang hidup. Maka jangan takut kalau diancam orang gelem mumpung karo masyarakat, do ngaji ning NTA, besok kalau mati biar mendem dhewe. Ya gitu ta. Nek iso mendem dhewe iki urung mati. Ya. Nek mati wis rasa dirungokke Allah wis mati mbok kapake karmu, ha gitu lah. Nah, itu. Nah, dengan begitu mulai Islam kembang. Sampai di sini kembangan Islam itu. Maka dakwah Islam membawa Quran dan Sunnah yang betul, tidak pernah ada jalan mulus. Hambatan, rintangan itu pasti ada. Itu suatu ujian. Maka tauhid harus kuat. Kepercayaan kepada Allah harus mantap. Ketergantungan kepada Allah harus, jangan ada ketergantungan kepada yang lain. Apa itu kepala desa, apa RT, apa RW, apa ya sampai presiden sekalipun lah. Jangan ada ketergantungan kepada manusia. Sebab kalau ketergantungan kepada selain Allah, kata Allah itu seperti orang yang berlindung dengan apa? Sarang laba-laba. Coba dibaca ayatnya. Sarang kabut itu. Berlindung pada sarang laba-laba. Dan sarang laba-laba itu sarang yang sangat lemah kalau kamu mengetahui. Masa berlindung kepada perlindungan yang sangat lemah? Sarang laba-laba itu kejatuhan cecak saja dah rusak kok. Kamu pakai untuk berlindung itu gimana? Surat Al-Ankabut nomor surat 29 ayat 41. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Ya kan? Orang yang berlindung kepada selain Allah itu seperti orang yang berlindung kepada sarang laba-laba. Dan sarang laba-laba itu adalah rumah yang paling rapuh kalau kamu tahu.
Ya, lalu dipakai untuk berlindung. Tidak punya kekuatan apa-apa. Ya. Maka itu di dalam menyebarkan agama Allah ini, hambatan, rintangan apapun tidak perlu dihirau. Justru hambatan, rintangan kalau terjadi pada penyebaran Quran dan Sunnah itu suatu keniscayaan. Tidak bisa dihindari, itu suatu keniscayaan. Tadi malam saya dapat SMS dari saudara kita yang ada di Lampung sana. Lampung itu perjuangan besar itu. Ya. Di daerah perbatasan Lampung, Palembang. Jadi kelompok kajian, awalnya juga pendengar radio saja. Dengan kelompok 27 orang, kami istri. Panggil ke kelurahan. Disuruh berhenti ngaji. Karena masyarakat tidak suka dengan keyakinanmu. Ya. Akhirnya dijawab oleh yang dipanggil ke kelurahan tadi, di kelurahan itu disaksikan beberapa orang. Dia mengatakan, justru saya ngaji itu untuk memperkuat keyakinan. Tidak mau kan? Langsung dikeprok kursi. Ya. Keprok kursi. Ada orang yang di situ, mungkin galinya atau gimana, siapkan. Ya sudah, fokus ya sudah. Wah, akhirnya lapor ke Polsek, SMS saya suruh divisum, laporkan ke kepolisian. Ya, terus lapor, ya namanya, tempatnya, yang ngeprok siapa namanya, lurahnya namanya, semua udah tertulis semua. Terus di SMS ke sini. Nah, udah kebetulan kemarin TPM masih di sini juga. Nah, begitu langsung laporkan, tak sampaikan pada beliau. Nah, catat. Itu baru dikeprok kursi. Kursi ini kursi apa ya disebutnya, pokoknya kursi itu. Nah, udah akhirnya ya luka, tapi tidak berat. Ya. Sudah divisum. Ya, anak-anak kita udah pinter sekarang. Ya. Sudah pinter. Ini laporin nanti langsung ke kepolisian. Ya. Itu masih ringan. Bahwa kepada kebenaran itu sejak dulu tukang sihirnya Fir'aun ketika dia mengikuti ajaran Musa, setelah diadu dengan Musa, dengan tukang sihir Fir'aun, akhirnya tukang sihir Fir'aun menyadari bahwa Musa bukan tukang sihir, karena tukang sihir Fir'aun yang banyak jumlahnya dan sudah diuji kemampuan keahlian tentang sihirnya, dihadapkan Musa tidak bisa berkutik apa-apa. Dia bukan tukang sihir, mengeluarkan ular yang dibuat dari dadung, tali dan sebagainya itu, telan semua oleh tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular yang besar. Akhirnya tukang-tukang sihir tadi mengakui, ini Musa mesti bukan tukang sihir. Kalau tukang sihir pasti tidak bisa mengalahkan keahlian saya sebagai tukang sihir raja. Akhirnya tukang sihir tunduk patuh sujud di muka Musa. Saya mengimani Tuhan, Tuhannya Musa, bahwa kamu bukan tukang sihir. Lalu disaksikan Fir'aun padahal itu. Mengapa kamu ya mengimani Tuhannya Musa tidak seizin saya? Nah, ya. Akhirnya diancam, kalau tetap kamu mengikuti Musa, tak beri hukuman yang berat supaya yang lain tahu, supaya jera tidak mengikuti kamu. Hukumannya itu apa? Dipotong tangan kakinya secara bersilang. Tangan kanannya dipotong dan kaki kirinya. Setelah itu disalib, ditonggak-tonggak kurma sampai mati. Ya. Ketika dihadapkan begitu, tukang sihir jawab, ya, lakukan apa yang kamu kehendaki. Mudah-mudahan dengan begitu menjadi penebus dosaku. Ya, selama ini saya membantu kamu menjadi tukang sihir. Saya akan kembali kepada Allah dengan jalan keselamatan. Ya, tukang sihir tidak ada yang takut. Dan melihat kejadian itu, yang menyaksikan kejadian tidak malah takut, malah ikut yakinan pada Musa alaihissalam. Nah, itu kan tauhid yang sudah kuat, tidak takut dengan begitu. Nah, kalau gangguan cobaan yang ada sekarang apa, paling ya cuma begitu aja. Itu pun kita negara hukum, kita bisa lapor kepada aparat penegak hukum apa yang menimpa pada diri kita. Kalau zaman Firaun nggak ada.
Nah, lapornya wong sing gaya aturan rajane yang berkuasa, ya, nggak bisa. Karena kita negara hukum, nanti akan diproses melalui hukum, ya gitu kan. Jadi dengan kita mempelajari ini makin yakin bahwa untuk mengamalkan ajaran agama yang benar tidak ada jalan yang mulus. Jangan takut pada manusia, kita berlindung hanya kepada Allah. Kalau kita berlindung kepada selain Allah, kamu berlindung kepada sarang laba-laba. Enggak ada artinya kamu. Yang kamu jadikan perlindungan itu pun nanti akan mati. Ya, akhirnya akan bertanggung jawab apa yang mereka lakukan di hadapan Allah nanti. Orang beragama itu sebenarnya tidak merugikan siapa-siapa. Justru kalau agama Islam ditaati dengan betul, membawa dampak yang sangat positif, dunia ini akan aman, tentram. Orang hidup tidak ada paksa memaksa. Sekalipun kamu beragama lain, silahkan lakum dinukum waliyadin. Enggak ada kalau kalian jadi Islam terus semua orang harus masuk Islam. Enggak, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk Islam, tidak ada paksaan. Kamu boleh Islam, boleh kafir, faman sya'afal yumin, waman sya'afal yakfur, boleh kamu kafir. Kalau kamu kafir terus tak paksa jadi Islam, tidak. Nanti akan kembali kepada Allah dengan pertanggungan jawabnya masing-masing. Maka buat apa kita takut dengan manusia?